Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu sukacita dan anugerah yang luar biasa kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online GPPS Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara dalam ibadah. Turut menyanyi ketika puji-pujian, ikut membaca ayat ketika pengkhotbah menunjukkan ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak untuk berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, saudara jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari percaya bahwa pada pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan, amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sungguh sangat baik bagi kami dan kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk berbakti, memuji, meninggikan nama-Mu, bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan seluruh keberadaan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami rindu Engkau bersama-sama dengan kami bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang dipuji dan diagungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami rindu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Katakan ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah ya Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bersama-sama kita naikkan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi kita naikkan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
sembah Dia. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, pengagungan bagi-Mu, kejayaan bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Anak Domba Allah yang menebus setiap kami dengan darah yang kudus, dengan darah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau baik, sebab Kau setia dalam hidup kami, sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang nyata dalam hidup kami, ya Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita puji namanya. Nama di atas segala nama, hanya nama Yesus, Yesus Tuhan. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, Kau Raja kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh mulia. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan, sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara yang bersuka cita pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Yesus adalah sumber pengharapan bagi setiap kita. Amin. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Amin. Kami bersuka cita ya Tuhan. Sebab Kau harapan dalam hidup kami. Dan Kau ada bagi setiap kami. Pengharapanku hanya Yesus saja.
yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Sama-sama katakan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasanya. Ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Sama-sama katakan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Sama-sama katakan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Katakan, dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala, dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Sama-sama katakan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yang membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasanya. Ku ditegakkan, kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Katakan, Yesus, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Katakan, dia menyediakan, dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Katakan, Yesus, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku.
Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Sekali lagi saudara. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia pengharapan bagi setiap kita, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama saudara, tengok kiri kanannya ada sukacita. Amin, ada. Haleluya, kita bersukacita pada pagi hari ini, amin. Sebab pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu. Pasti menang. Sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu. Katakan ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak bagi Yesus. Dengan segenap hati, Raja katakan dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu. Sama-sama katakan ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
hati Raja keagungan. Katakan Raja keagungan. Keagungan, Raja keagungan. Keagungan. Sorak-sorai bagi Raja keagungan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan pengasihannya untuk kita bisa beribadah kembali pada saat ini yang merupakan selalu adalah kesempatan anugerah bagi kita. Puji Tuhan, selamat datang untuk seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir untuk kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar, baik yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di luar. Jika ada yang baru pertama kali hadir, ada? Puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doakan sebentar, puji nama Tuhan. Dan juga kita akan doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun bagi saudara yang saya sebutkan namanya. Dan silakan berdiri jika hadir untuk kita akan doakan bersama. Vina Angelina Norisia, Rahman Sarkawi, Alfrida Duma. Ada yang hadir? Di luar? Ada? Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan anugerah bagi kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Tuhan memberkati, buka jalan campur tangan, Tuhan mengadakan segala perkara. Terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Kiranya berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mendoakan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan. Kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan dan Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup mereka. Terpuji nama Tuhan. Kiranya berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Bersama-sama kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Katakan, Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan kami hanya akan berharap padamu saja ya Tuhan. dan berharap padamu. Satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, berkekuatan, sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian bagi kami ya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Katakan, harapanku, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Katakan, harapanku, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh
karena Yesus menopangku. Katakan dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Katakan dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus, sumber pengharapan kita. Haleluya. Sungguh Tuhan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang termulia, yang tertinggi. Tidak ada yang menyamai Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, penyertaan, pembelaan, pemeliharaan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami telah mempersembahkan pemujaan kami, pengucapan syukur kami, penghormatan kami kepadamu. Roh Kudus sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami. Bahwa kami terus untuk tetap berada di dalam penyembahan kepadamu. Dalam segala situasi keadaan yang kami jalani, kami alami. Tidak ada yang dapat menggantikan kekuatan dan sukacita, damai sejahtera dan juga pujian pengucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Kami mengucap syukur dan saat ini kami tetap menantikan apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kami melalui hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami, Engkau yang mengetahui segala isi hati kami, kebutuhan kami, pergumulan kami. Kami mohon Roh Kudus, kiranya Engkau yang memimpin kami semuanya, agar kami semuanya dapat menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan atas hamba-Mu. Tuhan melindungi, dan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Engkau nyatakan melalui hamba-Mu. Kami mohon Tuhan, pengurapan-Mu atas kami semuanya, agar kami boleh menerima dengan kerendahan hati apa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami mengucap syukur, menyerahkan pemberitaan firman-Mu, menyerahkan kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Pujian tadi ya mulai dari awal saya ada tunggu di situ. Sebenarnya itu sudah isi khotbah semua. Jadi lagu yang dari pertama sampai akhir ya. Itu sebenarnya isinya adalah dari khotbah saya. Ya, jadi saya itu tinggal nanti menjelaskan firman-Nya saja ya. Tapi sebenarnya apa semua yang tadi dinyanyikan ya dalam pujian penyembahan itu adalah benar dan sebagian besar saya sudah mengalaminya. Nah, saya tidak kebetulan juga kalau sebentar ya. Ya, saya bermula dari apa yang menjadi pesan Tuhan ya yang diberikan kepada hamba-Nya, dalam hal ini Bapak Gembala untuk tahun 2023, yaitu yang saya catat berharap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang untuk yang terburuk ya. Nah, ini didasarkan diambil tema ini mungkin karena ada begitu banyak kayak rumor-rumor begitu ya dari beberapa orang, dan banyak orang lah, baik itu dari kalangan gereja sendiri atau dari kalangan hamba-hamba Tuhan, dari kalangan luar tentang kondisi tahun 2023 dan seterusnya ya. Tapi memang kalau kita lihat di dalam Alkitab ya memang keadaannya tidak akan menjadi lebih baik ya, tapi menjadi lebih buruk. Ya, karena di situ memang sudah ditulis ya di dalam Alkitab. Dan dasar ayat yang diambil di situ yang Tuhan berikan adalah dari Filipi pasal yang keempat ayat 13 dan ayat 12 dan 13 ya. Mungkin kita baca saja. Tadi malam saya coba renungkan, ini kaitannya 12 dan 13 ini ya. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 12-13. Ini adalah wahyu yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus ya. Dia mengatakan atau menulis di dalam
surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini yang menjadi dasar ayat dari pesan Tuhan untuk tahun 2023 ini. Ya. Dan ketika kemarin saya renungkan 2 ayat ini berkaitan. Ya. Jadi apa yang Rasul Paulus katakan ini bukan hanya, memang itu wahyu daripada Tuhan ya, wahyu daripada Roh Kudus, tetapi juga merupakan hal yang dia sudah alami di dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan dalam ayat 12 ini sebenarnya Rasul Paulus ini menyatakan, kalau saya renungkan ini, mungkin sebelum dia bertobat, ya ketika dia masih Saulus, saya kira hidupnya tidak susah, ya. Karena dia orang yang ternama, orang yang terpelajar, orang yang punya posisi atau kedudukan yang tinggi, dihormati oleh kalangannya. Tapi apa yang dia cetuskan, yang dia tulis, selain itu merupakan wahyu daripada Tuhan, itu juga merupakan satu pengalaman dalam hidupnya setelah dia bertobat. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya baca ya tentang kisah hidupnya, dari hari pertama kehidupan dia ketemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus. Waktu itu dia punya satu tujuan yang jahat sebenarnya. Ya, waktu itu dia belum bertobat, sebelum dia ketemu Tuhan Yesus, dia tujuannya ke Damsyik atau Damaskus itu mau menangkap para pengikut Kristus dan memasukkannya dalam penjara. Tetapi itulah ya, Tuhan itu kalau saya renungkan penuh dengan anugerah, ya, termasuk kepada orang yang tadinya jahat, ya, kepada Tuhan dan juga para pengikutnya. Tuhan menjumpai, ya. Kalau kita lihat, kita semua ini bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita semua masing-masing. Dan kita punya sedikit banyak, kita juga punya latar belakang, mungkin kita tidak sejahat daripada Saulus ya, tapi sama saja. Ya, kita mungkin jahat-jahat sedikit lah ya, tapi samalah di mata Tuhan, baik kita jahat sekali atau jahat sedang-sedengan atau jahat kecil-kecilan, tapi sama, semuanya adalah jahat di mata Tuhan. Tapi kalau kita bisa ketemu Tuhan melalui suatu peristiwa, itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Dan kalau saya baca di Kisah Para Rasul, begitu dia Tuhan menampakkan diri kepadanya, dia sudah buta, ya, buta, dia jatuh dari kudanya, lalu dia selama 3 hari itu dia menyingkir pas dijumpai oleh ada satu orang yang Tuhan Yesus utus, ya, yang Tuhan Yesus suruh, Ananias, ya, salah, untuk membimbing dia sampai dia juga boleh menerima Roh Kudus, bahkan memberi diri dibaptis. Dan setelah itu dia sempat dimuridkan, tapi setelah itu saudara, aniaya mulai terjadi dalam kehidupan daripada Saulus ini, ya, yang sudah menjadi Paulus. Ya, saya baca sampai dia harus melarikan diri, dimasukin dalam keranjang, diturunkan dari jendela, ya, diturunkan karena dia mau dibunuh, dikejar-kejar. Dia sempat pergi ke Yerusalem, ya, mau ketemu dengan para rasul, tapi di situ para rasul juga enggan untuk menjumpai. Mereka pada takut, ya, ketemu Paulus ini, karena mereka tahu siapa Paulus ini dulu. Jadi tidak ada yang mau ketemu dia. Akhirnya dia balik lagi, dan kalau saya baca di surat Galatia, dia akhirnya menyingkir di tanah Arab, ya, 3 tahun lamanya dalam kesendiriannya, dan di situ dia ketemu Tuhan. Ya, Tuhan sering sekali menampakkan diri dan mengajar secara langsung kepada Paulus ini. Ya, semua yang dia tulis itu kebanyakan dia dapat pada waktu dalam penyingkirannya selama 3 tahun itu. Dan kemungkinan di situ, ya, mulai dia mengalami itu tadi yang dia ungkapkan di dalam Filipi 4,
ya ayat 12 tadi, ya dia bilang aku tahu ini bukan hanya pengetahuan saja tapi pengalaman di dalam hidup. Dia ngalamin betul, ya bukan hanya asal bicara atau menulis apa yang dia tidak alami, dia mengalami. Dia mengalami kekurangan, kelaparan antara lain, ya saya yakin ketika dia dalam penyingkiran itu sudah mulai penderitaannya karena dia menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus. Lalu juga kalau saya lihat juga pada waktu dia mengadakan perjalanan misi, ada 4 perjalanan misi yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan itu macam-macam, ya tantangannya karam kapal lah, ya macam-macam di situ. Dia tidak selalu diterima, ya di dalam dia memberitakan Injil tapi seringkali diusir, mau dibunuh, ya sehingga dia harus meninggalkan tempat pelayanannya. Nah itulah, jadi ada dasar pengalaman. Ya jadi karena itu dia mengatakan, aku tahu, aku sudah mengalami apa itu kelaparan, tapi juga kenyang, ya kelebihan, tapi juga kekurangan. Dia sudah mengalaminya. Tapi satu hal, sebenarnya ayat 13 itu menjadi konklusi, kesimpulan daripada semua pengalamannya dalam susah dan senang, ya suka maupun duka, kekurangan atau kelebihan, lapar maupun kenyang. Kesimpulannya adalah ayat yang ini tadi, ya dalam ayat yang ke-13, ya dia mengatakan begini, segala perkara, saya kutip dulu dalam bahasa Indonesianya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, ya di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dia katakan apa yang aku alami di ayat 12 itu yang membuat aku bisa bertahan, ya baik dalam keadaan suka maupun duka, kekurangan atau kelebihan, ya semuanya itu karena ayat 13 ini. Nah ini dalam bahasa Indonesianya, saya coba kutip dari beberapa terjemahan bahasa Inggris. Pertama dari King James Version, ya. King James Version ini diterjemahkan oleh Raja James, ya dalam hal ini untuk pertama kalinya di dalam bahasa Inggris, ya di luar bahasa aslinya. Nah saya langsung aja dalam bahasa Indonesianya, dikatakan dalam King James Version, I can do all things through Christ who strengthens me. Ya terjemahannya, aku dapat, ya kalau yang tadi di dalam bahasa Indonesianya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi dalam terjemahan King James ini, aku dapat melakukan segala perkara, segala hal aku dapat lakukan. Bukan karena kekuatannya sendiri atau kebisaannya atau kepandaiannya sendiri, tapi dia katakan through Christ, melalui Kristus yang memberikan kemampuan kepadaku. Nah ini jadi, ya sebenarnya terjemahan yang berbeda-beda ini bukan bertentangan, ya tapi kita perlu tahu, ya dari bahasa asli Yunani maupun dalam bahasa Ibrani, ya suatu ayat itu bisa berarti banyak. Ya, karena dua bahasa ini merupakan bahasa yang kaya. Yang paling kaya itu sudah Ibrani, saudara. Lalu kemudian bahasa Yunani. Ya, satu kata, bahkan satu kata saja bisa berarti banyak. Ya, contoh kata keselamatan aja dalam bahasa Yunaninya bisa berarti 7, saudara. Ada 7 arti. Nah, ya kalau kita belajar makanya kita ya walaupun nggak kuliah tapi sedikit banyak kita belajar sendirilah ya tentang bahasa-bahasa aslinya ini. Nah itu dari terjemahan King James Version. Saya ambil satu terjemahan lagi yang cukup bagus, yaitu dari Amplified Bible. Ya, Filipi 4 ayat 13, saya langsung aja ya terjemahkan dari bahasa Inggrisnya. Dikatakan I have strength. Aku memiliki kekuatan ya atau kemampuan untuk segala perkara. Jadi dia mempunyai, bunyinya di sini aku memiliki kemampuan atau kekuatan untuk semua. Ya, bukan hanya sebagian atau beberapa hal, tapi semua in Christ. Ya, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan, ya, yang menguatkan aku. Jadi dia mengakui, ya. Jadi ini jujur, ya. Jadi dia tidak merasa sombong. Ya, tapi aku bisa ini, aku bisa bertahan dalam penderitaan dan lain sebagainya, biar lapar enggak apa-apa.
ya, dia tetap bersyukur. Karena apa? Itu bukan karena kekuatanku, tapi itu semua karena kekuatan Kristus yang ada di dalam diriku. Lalu dikatakan lebih lanjut ini dalam Amplified Bible, dikatakan I'm ready for anything. Aku siap menghadapi segala perkara. Dan aku setara dengan segala sesuatu yang ada di dalam Kristus. Yang who infuse, yang dia mengakui bahwa Kristus yang ada di dalam dirinya itu yang menginfus kekuatan batin ya ke dalam diriku. Sehingga aku bisa menjadi setara dengan Yesus. Jadi inilah ya, ini terjemahnya lebih komplit ya. Jadi dia bisa kuat itu seperti kalau saudara yang pernah masuk rumah sakit karena kekurangan cairan ya, entah saudara kena diare atau apa jadi lemes semua, saudara harus dibawa ke rumah sakit untuk diinfus ya. Nah di situ dikasih masuk cairan ya, karena kita ini 85% tubuh kita ini terdiri daripada cairan. Ya kalau kita kekurangan cairan pasti kita lemes. Ya seperti itu, karena itu harus tolong. Kita bisa minum, tapi kalau saudara mengalami juga bukan hanya diare misalnya, tapi muntaber, wah nggak bisa. Ya saudara harus dibantu dengan infus. Nah sama juga ya, kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita ketika kita sudah menerima Kristus, itu imani bahwa Kristus yang ada di dalam diri kita ini akan memberi ya, seperti infus itu tadi, menginfus kekuatan ya kepada kita. Bukan kekuatan kita sendiri saudara, tapi kekuatan dan kemampuan yang ada pada Kristus. Ya kalau kita lihat kisah daripada Tuhan Yesus Kristus ketika dia menjadi manusia, dia bisa taat sampai akhir, mati di atas kayu salib. Itu ya kekuatan itu yang diberikan kepada kita saudara, ketika kita menerima Kristus. Jadi saudara, kesimpulannya ya tadi juga sudah terungkap di dalam lagu-lagu itu, bahwa kita itu bisa mampu saudara. Kita nggak tahu lah, saya nggak mau pikir-pikir juga apa yang bakal akan terjadi ya di negeri kita, walaupun orang bilang akan terjadi beginilah, krisis ekonomi lah, politik lah, segala macam ya. Tapi saya nggak mau memikirkan itu. Yang paling penting Kristus ada di dalamku, apapun yang terjadi baik terhadap saya secara pribadi maupun juga atas negeri kita, kota kita dan lain sebagainya, kita percaya pasti ada pembelaan Tuhan. Ya. Dan itu semua jadi penekanannya yang saya mau tekankan, yang saya ingin sampaikan, kita akan mampu ya menghadapi hal-hal yang akan terjadi ke depan ya. Saya juga tidak akan meramal ya, memberikan ramalan apa yang akan terjadi, walaupun sedikit banyak lah kira-kira ya akan terjadi ini dan itu, tapi jangan fokus kepada apa yang akan terjadi, tapi fokus kepada ini tadi ya, Filipi 4 ayat 13, karena kita adalah orang-orang yang memiliki Kristus dan kita pasti kuat. Tadi yang di terjemahan Amplified Bible itu bagus sekali, dikatakan di situ bahwa aku siap menghadapi segala perkara apa saja, bagus atau enggak, ya, baik atau tidak, ya, aku pasti bisa menghadapinya dan aku bisa menjalaninya. Tapi itu semua kalau kita berada di dalam Kristus. Ini kata kuncinya, di dalam Kristus. Jadi saya ingin membimbing saudara untuk menghadapi masa depan. Ya, hari-hari ke depan yang kita masih kabur-kabur apa yang akan terjadi. Yang jelas sekarang upayakan engkau senantiasa ada di dalam Kristus. Ini yang paling penting saudara, karena hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita itu bisa mengalami atau melakukan Filipi 4 ayat 13 saudara. Saudara tidak akan stres, tidak akan depres. Apabila hal-hal itu datang, saudara tidak akan takut kalau betul-betul engkau ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam engkau. Dan itu dikuatkan juga kalau saudara membaca dari ini ayat ininya ya.
Ayat yang senada yaitu dari Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, juga ayat yang ketujuh. Nah, di dalam ayat yang kelima dikatakan di sini yaitu tentang Yesus adalah pokok anggur, ya. Ini dalam bahasa Inggrisnya I'm the vine, jadi aku adalah pokok anggur, you are the branches. Jadi engkau adalah carang-carangnya. Jadi ini bagus ya, maksudnya perumpamaan ini sebenarnya ya Yesus itu tahulah orang-orang yang diajak bicara itu tidak selalu semuanya terpelajar yang bisa ngerti apa itu di dalam aku di dalam engkau. Dia kasih perumpamaan tentang tanaman. Ya ini anak kecil pun akan bisa mengerti, saudara. Ketika sebuah carang, ya sebuah ranting, kalau dia tertancap dengan pokoknya ya, dengan batangnya, itu dia pasti hidup, ya pasti hidup. Jangan kalau dia terlepas, mungkin ada orang yang potong, ya atau ini sehingga carangnya atau rantingnya terlepas daripada pokoknya, dia pasti enggak lama, saudara, mungkin enggak sampai 1 hari dia sudah menjadi layu dan mati. Nah, kalau kita lihat, mari kita lihat sekarang sebagai pembandingnya di dalam Yohanes ya, supaya itu saudara bisa lebih mencerna apa sih aku harus bagaimana supaya aku ini tetap ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku, ya supaya aku bisa mengalami Filipi 4 ayat 13 ini. Dalam Yohanes ya kita baca Yohanes 15 ayat yang kelima ya, pertama dikatakan akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jadi kita ini ranting ya, kita bukan pokok ya. Kita rantingnya, lalu kalau kita bisa dicangkok lah istilahnya, dilekatkan kepada pokok anggur yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, itu hanyalah anugerah ya. Karena Tuhan yang menancapkan kita ke dalam dirinya sendiri. Dikatakan akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ya. Kata barang siapa ini bisa jadi saudara ada, walaupun kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin kita ngaku aku sudah terima Tuhan Yesus, tapi belum tentu engkau melekat erat dengan pokoknya, ya. Di sini yang Tuhan Yesus tekankan bahwa kita sebagai carang kita nggak bisa lepas, saudara. Kalau lepas sedikit saja atau sebentar saja kita sudah tidak di dalam Yesus dan Yesus tidak ada di dalam diri kita. Nah, dikatakan barang siapa, ini kata barang siapa bisa ya bisa tidak, saudara, maksudnya ada orang yang mengalami ini. Jadi ayat ini hanya berlaku bagi orang-orang yang benar-benar tertancap, melekat erat dengan pokok anggur yaitu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, kita tahu ketika kita membuka hati dan menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita, kita terima Yesus kan? Kita percaya Yesus ada di dalam hati kita, di dalam roh kita. Tapi belum tentu, saudara, kita ini benar-benar ada di dalam Dia. Nah ini ya masalahnya. Ada banyak, nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya, hal-hal apa sih yang menyebabkan kita ini tidak di dalam Dia. Ya, membuat kita ini terlepas, ya. Terlepas daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak melekat erat dengan Tuhan sehingga Filipi 4 ayat 13 itu tidak terjadi di dalam hidupmu. Ada rumor sedikit aja, ada kabar yang baik saudara bisa ketakutan, saudara. Ya, kalau saya nggak takut mau terjadi apa sih, nggak takut, saudara. Ya, seperti itu. Dan ini ya, dan dikatakan aku di dalam Dia, Ia akan berbuah banyak. Lalu juga sebab di luar aku, nah ini kalimat terakhir, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Termasuk kamu tidak bisa melakukan yang di dalam Filipi 4 ayat 13 itu. Engkau tidak akan bisa kalau engkau tidak tertancap atau melekat erat dengan pokok anggur yaitu Tuhan Yesus. Jadi mau tidak mau saudara harus berupaya untuk mengusahakan untuk saudara terus-menerus melekat erat dengan Tuhan. Kalau bisa, jangan sedikit pun engkau terpisah daripada Tuhan. Ya, ada banyak hal yang bisa memisahkan engkau dengan Tuhan. Dan kadang-kala kalau kita tidak menyadari dan berkepanjangan itu bisa makin lama makin jauh
Dan tanpa kita sadari kita sudah mati, ya kita sudah mati rohani sebenarnya. Tidak punya lagi kekuatan Tuhan. Karena kita tidak melekat erat, tadi kekuatan, kemampuan Tuhan itu tidak bisa terinfus ke dalam diri kita. Ya, sehingga ketika kita menghadapi mungkin tantangan kecil saja kita sudah kalah. Ya, kita sudah menyerah dan kadangkala ya ini ya iblis itu kan tahu ketika kita mengalami misalnya serangan karena bukan salah Tuhan sebenarnya saudara, salah kita sendiri karena kita ini memisahkan diri dengan Tuhan, kita tidak melekat erat dengan Tuhan sehingga pada kondisi yang seperti itu sebentar saja maka iblis itu bisa mengganggu kita lalu dia putar balik. Nah itu ya dia katakan kepada kita Tuhan itu tidak sayang kamu. Buktinya apa? Kamu ngalamin gini ya. Akhirnya orang itu kecewa, ya anak Tuhan itu kecewa kepada Tuhan, bahkan kalau dia tetap tinggal dalam ketidakpengertiannya itu dia bisa meninggalkan Tuhan. Nah ini bahayanya, ya. Jadi makanya kita harus tetap ada di dalam Dia dan bukan hanya pribadi Yesus saja yang ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus, tapi juga ayat 7 perhatikan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi ada dua ya, jadi bukan hanya puji Tuhan, Tuhan Yesus ada di sini, ada di hatiku, ya dia tidak pernah tinggalkan aku, tapi ada satu hal lagi. Kalau engkau menerima Yesus, engkau juga harus menerima firman-Nya. Ya, jadi jangan hanya kita senang Yesus ada, aku tidak sendiri, ada Yesus, tapi semua perintahnya, ya semua firman-Nya, apa saja hukum-hukumnya itu harus ada di dalam engkau. Maksudnya saudara, kita harus lakukan. Ya. Kalau kita betul-betul ada di dalam firman-Nya ada di dalam diri kita, kita juga akan kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, maka kita juga akan mengasihi firman-Nya. Kita juga akan mengasihi bukan hanya janji-janjinya. Biasanya kecenderungan kita orang percaya itu suka dengan janji Tuhan. Apalagi kalau janji Tuhannya bagus-bagus ya. Wah, Tuhan akan memberkati dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan itu bukan hanya meliputi janji, saudara, tapi juga ada perintah. Nah, perintahnya ini kalau betul kita melakukan mengasihi Tuhan, ya. Lalu saya juga sudah pernah bahas orang yang mengasihi Tuhan itu juga akan melakukan perintahnya. Ya, bukan karena terpaksa, tapi dengan kerelaan karena kasih kita kepada Tuhan. Nah, ini. Jadi harus seimbang ya, bukan hanya kita mau menerima pribadi Yesus tapi tidak mau menerima firman-Nya. Firman-Nya juga harus ada di dalam kita dan beroperasi dalam hidup kita. Kita harus juga melekat ya, kita harus melekat erat bukan hanya pada pribadi Yesus saja tapi juga kepada firman-Nya. Kita cinta bukan hanya kepada Tuhan Yesus tapi kita juga cinta akan firman-Nya, akan hukum-hukumnya. Kita juga mencintai hukum Tuhan sehingga kita melakukannya di dalam hidup. Ya, sama seperti kalau saya lihat itu Daud itu adalah Daud ini orang yang sangat mengasihi Tuhan dan juga firman-Nya, juga hukum-hukumnya. Dikatakan hukum-hukumnya itu menjadi suatu kesukaan buat dia. Dia suka melakukan. Dia bukan hanya suka ya senang kalau dia berada dekat dengan Tuhan, tapi dia suka juga dengan hukum-hukumnya, dengan firman-Nya. Ya, itu merupakan kesukaan. Firman itu bukan menjadi keberatan buat dia, menjadi beban, menjadi suatu paksaan, tapi menjadi suatu kesenangan. Ya, karena itu dia sering mengilustrasikan hukum-hukum Tuhan itu seperti madu lah, seperti apa yang baik gitu ya, yang dia sukai. Ya. Karena itu bukan berarti Daud ini tidak pernah jatuh, saudara. Ya, dia kan pernah jatuh juga. Tapi kalau kita lihat kejatuhannya itu cepat sekali dia bertobat. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan dan menyukai, ya cinta juga bukan hanya Tuhan tapi juga firman-Nya. Ketika dia jatuh bisa saja, saudara, ya kita bisa saja jatuh, tapi cepat, saudara, kembalinya itu cepat. Ya, tidak berlama-lama, kita tidak mengeraskan hati. Kita tahu ketika dia jatuh dengan Batsheba ya, di situ dia cepat sekali. Dia bertobat betul-betul. Ya, di dalam Mazmur 51 itu saya bisa
bisa melihat pengalaman pertobatannya. Ya, dia mengatakan jangan sampai rohmu itu meninggalkan aku. Itu yang dia takuti. Ya, karena itu dia betul-betul bertobat, dia serius kepada Tuhan sehingga Tuhan menerima dia kembali. Ya, ini keuntungannya kalau kita ini melekat erat kepada Tuhan. Bisa saja mungkin saudara lengah, saudara bisa jatuh. Tapi akan cepat kembali, bangkit kembali dan ini kepada Tuhan. Ya. Jadi ini penting sekali. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan itu penting sekali saudara untuk menghadapi hal-hal yang di depan ini. Sehingga saudara bisa menghadapi semuanya itu dengan Filipi 4 ayat 13. Ya. Engkau bisa menghadapi segala sesuatu, engkau bisa melakukan segala sesuatu. Ya, seperti itu. Hari-hari ini saya melayani seseorang, ya. Ya, orang ini sebenarnya seorang perawat, ya, tapi kemudian dia ketemu Tuhan pada waktu dia ada di Jakarta karena dia merawat seorang yang sakit yang beragama Kristen dan di situ kemudian dia ini. Lalu dia menikah dengan seorang Kristen. Tapi ada masalah rumah tangga lah, bagaimana pas ada COVID ini mengharuskan mereka kembali ke Poso. Nah, saya ditelepon, saya tidak kenal dengan orang ini, saudara. Ibu muda ini, ya. Saya ditelepon oleh anak rohani saya yang pertama, ya. Saya dulu punya kelompok KTB, ya, yang pertama itu sampai sekarang kita masih punya hubungan yang erat, ya, ada 3 orang di situ. Kita punya sering fellowship juga melalui Zoom, ya, seperti itu. Tiba-tiba salah satunya telepon, Kak Medi, ini ada temanku katanya, dia akan ke Poso, bisa enggak mentoring dia? Kita nggak kenal siapa dia, ya oke lah, saya bilang gitu. Tapi sekarang saya ini dan saya tahu latar belakangnya dan lain sebagainya. Dia WA kepada saya, ya panggil saya Ibu, ya, Ibu bisa nggak ya? Apakah Tuhan masih memberi kesempatan kepadaku? Sedikit banyak saya tahu latar belakangnya bagaimana dia, tapi saya katakan bisa, saya bilang bangkit kembali, ya, karena ini ada masalah rumah tangga, suaminya itu nggak mau lagi sama dia, pada ada anak umur 2 tahun, saudara, ya, dia ada di situ di tengah keluarga yang masih anti Tuhan, ya, anti Tuhan Yesus, seperti itu. Saya kuatkan, setiap hari saya sapa, setiap hari saya berikan kekuatan melalui WA. Saya bilang gini, Ibu, ketika Ibu mendoakan saya, seperti saya ini ada satu kekuatan, saya bangkit kembali. Ya, kamu bisa, kamu nggak usah, kamu nggak mau kerja di rumah sakit, kamu apply aja masuk di puskesmas atau apa. Tapi tidak, dia masuk di usaha kuliner sekarang. Saya bilang sudah, orang bisa saja. Filipi 4 ayat 13 saya berikan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kamu bisa melakukan segala perkara. Switch saja. Gak usah kamu punya latar belakang medis, ya, tapi engkau masuk aja di kuliner, ya, pasti bisa. Dan puji Tuhan, Tuhan buka segala luar biasa. Saya sendiri kaget, saudara, ya. Dia tiap hari itu selalu dia kirim foto. Hari ini Ibu ada pesanan 60, ya, 60 nasi kotak apa segala macam. Puji Tuhan, saya ada seorang kepala sekolah SMEA kalau enggak salah, ya, SMK di Poso, dibilang dia sekolahnya itu dia kepala sekolah, pas dia buka dia buka kantin baru, bangun kantin baru, dan salah satunya dikasih sama dia, dipercayakan untuk dia berusaha di situ, hanya tiap hari hanya membayar 15.000 saja, saudara. Dia bisa jual bebas, puji Tuhan. Ternyata Capsek itu teman saya, saudara. Ya, seperti itu. Nanti saya pesan dia, itu saya titip, ya. Ini anak tolong dibina. Tapi saya lihat ketika dia bangkit kembali, dia betul-betul, saya bilang, kalau saya bimbing orang, saya langsung, saudara. Saya bilang, ya, kamu ini masih banyak hal yang harus dibenahi dalam hidupmu. Cobalah kamu benahi, nomor 1 adalah kedekatan kamu dengan Tuhan. Dan ketika dia melakukan itu, dia katakan, Ibu, saya akan melakukan apa semua yang nasihat Ibu lakukan. Dan cepat sekali dia naik, tawaran datang. Ibu Capsek tadi, ya, mempercayakan sebuah tempat untuk dia, ya, dan semuanya itu. Ya, puji Tuhan, ya. Orang yang bersungguh-sungguh serius dengan Tuhan, mau kemudian melekat erat dengan Tuhan,
Gak usah takut saudara, dalam kondisi apapun ya seperti ini orang saudara. Ya, dia tidak bisa mengharapkan bantuan dari orang tua. Ya, karena dia orang tuanya itu sebenarnya menginginkan dia kembali lah kepada kepercayaan yang lama, tapi dia tidak. Dia ingin membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang luar biasa. Dan dia bisa menjadi satu kesaksian. Ya, dalam hal ini, baru-baru ini kan anaknya sakit toh. Ibu dan anak sakit. Saya bilang, ayo latih imanmu, kamu berdoa. Ya. Dan puji Tuhan dia dan anaknya sudah sembuh. Anaknya juga umur masih 2 lebih mau jalan 3, saya dikasih masuk sekolah. Saudara. Ya, seperti ini, namanya Paul. Nah, ini orang tuanya itu suaminya itu kenapa gara-gara mau tinggalkan dia? Karena bertengkar dengan ini tadi papanya ini. Bertengkar baku hantam, aduh gimana ini. Padahal ini suaminya ini orang Kristen dari lahir. Tidak menjadi kesaksian, sebenarnya tahan diri saja. Lalu dia marah, terus gara-gara dia bertengkar sendiri lalu dia tinggalkan. Dia tinggalkan istrinya dan anaknya. Wah, nggak tahan uji, saya bilang ini. Nah inilah ya, jadi sekarang ibu dan anak itu dalam kesendirian, saya mentoring mereka saat ini. Ya, untuk menjadi kuat supaya dia tidak kecewa, saya bilang kamu tetap kuat ya, apapun yang terjadi, kamu harus tetap kuat. Filipi 4 ayat 13 ini ayat belum keluar tapi saya sudah memberikan waktu itu. Kamu melekat erat aja dengan Tuhan, kamu pasti bisa. Kamu bisa, pastilah ya. Bukannya dia, ini saya bilang tentang ini, orang dulu juga ada, enggak bisa masak apa-apa tapi dalam kondisi yang terpepet, dia tanya Tuhan itu bisa ngajarin sampai ininya, caranya dan apa semua. Itu ada di Bandung ya, terjadi dan orang itu sekarang terkenal saudara, ya punya rumah makan yang besar. Itu dari tidak ada apa-apa, tidak bisa masak. Tapi dia hanya minta tuntunan daripada Tuhan yang ngajar dia harus begini, harus begitu. Dan sekarang kulinernya terkenal, salah satu yang terkenal di kota Bandung. Ya, seperti itu, saya cerita tentang itu, kamu pasti bisa. Ya. Dia bilang bagaimana Bu? Dia bilang saya kok ditawarin itu pegang itu kantin yang di sekolah, ambil saja. Kamu pasti bisa, kamu pasti mampu. Bukan karena kamu bisa, bukan karena kamu mampu, tapi Kristus yang ada di dalam kamu nanti yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kamu untuk mengelola itu semua. Nah, seperti itu ya, ini satu contoh ya. Jadi kita harus melekat erat ya dengan Tuhan. Jadi jangan kalau bisa usahakan ya, usahakan jangan sedikit pun terlepas ya daripada Tuhan. Nah sekarang saya mau membahas sedikit ya, ada banyak sebenarnya sih hal-hal yang bisa memisahkan kita dari pokok anggur atau daripada Tuhan Yesus itu sehingga kita tidak bisa mengalami Filipi 4 ayat 13 itu. Ya ini beberapa ayat saja, sebenarnya banyak. Saudara kalau saudara ini suka baca Alkitab pasti tahulah ya. Ini beberapa saja yang Tuhan ingatkan. Contoh, kita harus mendahulukan Tuhan ya di atas semua-semuanya. Ayatnya di mana? Matius 6 ayat 33. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya firman Tuhan. Maka ada janjinya atau maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Nah ini jadi ini yang harus kita lakukan. Nomor satukan Tuhan. Ya, kerajaan Allah itu ya maksudnya rajanya ya. Siapa rajanya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nomor satukan Tuhan. Ya, dalam ayat ini bukan berarti lalu kita tidak kerja apa-apa saudara. Namun mencari dahulu itu mendahulukan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri juga sudah memberikan satu panutan ya, keteladanan kepada kita. Walaupun dia ini ilahi, dia anak Allah, turun dari surga. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak andalkan juga kekuatan dan kemampuannya sendiri. Apa yang dia lakukan kalau saudara tahu, ketika dia dalam keberadaannya sebagai manusia, tapi di samping itu dia masih 100% ilahi. Yang dia lakukan setiap pagi, begitu dia bangun di subuh-subuh, apa yang dia cari, dia tidak langsung terjun ke pelayanan, tapi nomor satu yang dia cari adalah Bapa di surga. Dia bersekutu, dia berdoa. Ketika hari masih gelap. Kalau kita lihat dia kan Yesus, dia anak Allah, ya, dia ilahi. Kenapa juga ya? Dia butuh bersekutu dengan Allah Bapa. Ya ini, saudara, ini satu. Tuhan mau memberikan suatu keteladanan kepada kita. Yesus saja
butuh untuk bersekutu dengan Bapa di surga, apalagi kita saudara. Kita ini butuh apapun panggilanmu, entah saudara hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, atau mungkin saudara punya profesi yang lain, sebelum saudara menjalani profesi saudara itu atau panggilan saudara, nomor satu ketemu Tuhan dulu. Nah, ketemu Tuhan itu jangan hanya formalitas saja ya, say hello Tuhan, aku sudah ketelatan ini, ya, sudah terlambat bangun, sudah mau pergi ke kantor atau apa menjalani profesi saudara, sehingga kita hanya say hello dengan Tuhan. Tapi kita harus masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Ini kita perlu catat ya saudara, di dalam bangsa Israel ya, dalam pengalaman bangsa Israel, Tuhan itu kan dulu suruh membuat mereka disuruh membuat itu tabernakel ya, kemah itu. Nah di dalam kemah Musa itu ada 3 bagian. Nah ini yang juga perlu menjadi suatu pertimbangan ya buat kita. Jadi walaupun kita secara ibadah tidak lagi memakai itu, tapi itu menjadi suatu patron ya buat kita. Bahwa di situ kan kemah Musa itu ada 3 bagian. Pertama halaman, kemudian ada bangunannya itu, ya kemahnya itu ada kemah ruang suci, lalu ruang maha suci. Nah ada tadi saya tidak sempat cari ya, tetapi di kitab Wahyu dikatakan khususnya menghadapi masa akhir ini saudara, jangan kita ada di halaman. Kalau bisa usahakan saudara masuk ke dalam yang namanya ruang suci dan ruang, bahkan kalau bisa sampai masuk ke dalam yang paling dalam yaitu ruang maha suci. Karena apa? Kalau di dalam ruang maha suci itu ada satu yang namanya tabut perjanjian, dan hanya di ruang maha suci itu ada hadirat Tuhan. Ya, Tuhan ada di atas tabut perjanjian itu, di ruang maha suci. Nah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan itu bisa saja superficial, saudara. Ya, kalau kita hanya Kristen halaman, ya, halaman itu kan di situ ada kolam baptisan, lalu ada kolam kurban, maksudnya meja kurban, yaitu sebenarnya tahap-tahap orang bertobat lah, ya, pemula. Ya, di situ masih halaman, ya seperti itu, belum masuk. Nah, usahakan saudara khususnya yang baru ya menerima Kristus, saudara baru menjalani hidup bersama dengan Tuhan, usahakan saudara masuk lebih dalam lagi, ya. Hubungan dengan Tuhan itu ada tahapannya saudara ya. Tapi saudara harus usahakan supaya saudara bisa bertahan di hari-hari ini. Kalau bisa saudara masuk yang paling dalam yaitu di ruang maha suci, di mana antara saudara dengan Tuhan saja sendiri. Kita lihat di dalam tabernakel Musa itu yang boleh masuk di dalam ruang maha suci itu kan cuma 1 orang. Yaitu waktu itu Harun ya, Harun sebagai imam besar, hanya dia, imam-imam yang lain enggak boleh, paling dia cuma di ruang suci saja. Ya, di situ mereka bergantian karena di situ ada 3 peralatan di situ, ada meja roti ya, itu melambangkan firman ya, meja roti, dan itu tiap hari itu harus diganti. Kemudian ada pelita emas itu, kemudian ada meja dupa ya, meja dupa. Jadi itu menggambarkan sebenarnya buat kita ya, kita harus masuk ke dalam ruang suci paling tidak 3 itu. 3 itu saudara membaca firman tiap hari, menjadi pedoman, menjadi petunjuk ya dalam hidup saudara-saudara. Lalu juga pelita itu menggambarkan, kita tahu yang pelita itu terang, tidak lain adalah Yesus. Untuk kita selalu erat berhubungan dengan Dia supaya terang Tuhan itu bisa menyinari kita. Sehingga kita itu tidak tersesat, ada yang gelap saudara bisa langsung tahu bahwa ini salah, ini apa saudara. Lalu ini meja persembahan ya, kurban itu adalah doa dan penyembahan. Itu sudah menu kita setiap hari. Ya, itu harus saudara. Untuk saudara bisa mengalami 4 ayat 13, Filipi 4 ayat 13, dan kalau bisa saudara masuk lebih dalam lagi. Ya, sekarang ini yang banyak dikumandangkan, alami kedalaman dengan Tuhan. Itu hanya engkau dan Tuhan sendiri. Sendiri, tidak ada lain-lainnya, hanya engkau dengan Tuhan saja.
Nah itu seperti juga yang digambarkan itu. Nah, dan puji Tuhan sekarang bagi kita di perjanjian baru semua kita bisa, walaupun kita bukan pangkat imam atau pendeta atau gembala, kita bisa masuk langsung ketemu Tuhan. Saudara. Ya, jadi jangan khawatir karena kalau kita lihat kisah waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita tahu pada waktu dia digantung di atas kayu salib dari jam 12 siang sampai jam 3 itu dikatakan gelap ya. Mungkin terjadi gerhana, tapi jam 3 sore disitulah Tuhan mengembuskan nafasnya terakhir, dia mati secara jasmani. Tapi apa yang terjadi di kitab Lukas tadi saya baca, pada waktu Tuhan Yesus mati di situ dikatakan tirai ya, tirai yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci itu terbelah, padahal itu tebal sekali. Saudara, kalau saya baca itu tebalnya itu tirai itu dari kain kormisi apa segala macam 20 cm, saudara, bisa pecah, bisa terbelah, ya nggak pakai gunting atau alat tajam, bisa terbelah sendiri. Artinya apa? Melalui kematian Kristus itu ada akses masuk semua orang dan pengalaman daripada Daud, ya ketika dia tabut Allah itu pernah hilang, ya dicuri orang Filistin. Dia kan berupaya untuk mencari, lalu dia dapat, lalu dia bawa balik ke Yerusalem, lalu dia buatkan satu kemah juga, ya namanya kemah Daud. Dan dia bikin lain, ya anunya itu lain, tidak seperti kemah yang lama, ada 3 bagian, tapi setiap orang itu bisa masuk. Jadi bukan hanya petugasnya saja atau para imam, ya, tapi orang biasa, ya orang umat yang biasa itu bisa masuk juga. Sampai berhadapan-hadapan dengan tabut perjanjian itu. Sebenarnya tindakan daripada Daud kalau saya renungkan itu suatu tindakan profetik. Ini menunjukkan sebenarnya ke depan, ya ini. Setelah kematian Kristus, tirai itu terbelah, siapapun. Ya, kita tahu walaupun kita bukan pendeta, ya saudara bukan pendeta. Tapi saudara perlu tahu di dalam 1 Petrus 2 ya, ayat 9 dikatakan kita adalah imamat rajani. Kita dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, engkau adalah imam-imam dan engkau adalah raja-raja. Juga di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan itu menjadikan kita imam-imam dan raja-raja. Kita semua, ya walaupun saudara bukan pendeta, saudara bukan malah saudara bisa jadi imam. Ya, dalam hal ini, saudara apa sih tugas imam? Imam itu kan selalu menjembatani antara manusia dengan Allah. Ya, menjadi penyambung begitu, kemudian dia bisa berhadapan langsung dengan Allah. Nah, kalau di dalam perjanjian lama di zamannya Musa itu hanya 1 orang saja yang bisa masuk sampai yang paling dalam, yaitu ruang maha suci, itu hanya imam besar aja, imam biasa tidak bisa, tapi sekarang kita bisa. Ya, walaupun saudara cuma jemaat biasa, kalau engkau masuk sampai di dalam, engkau bisa langsung ketemu Tuhan. Ya, bersekutu dan punya keintiman dengan Tuhan. Dan orang-orang yang melekat erat, ya kembali kepada pokok anggur, kuncinya adalah kita melekat erat, kita tidak terlepas dengan pokok anggur, dengan Yesus itu kita masuk dalam keintiman yang paling dalam dengan Tuhan. Memang itu membutuhkan waktu ya, saudara. Hari-hari ini sejak saya sakit, ya ini ya karena Tuhan itu membuat saya mengalami sesuatu, memaksa tanda kutip untuk saya masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Seperti itu, mulai dari bulan Oktober kalau tidak salah. Itu pokoknya setiap subuh jam 1, jam 2 saya sudah nggak tidur, saudara. Tuhan itu panggil, saudara. Kadang-kala seperti yang mengetuk, saya pikir siapa yang mengetuk, padahal tidak ada ya. Siapa ini yang ngetuk-ngetuk pintu. Pas gitu saya dipanggil, saudara, namaku. Kalau Tuhan panggil itu bukan dengan nama yang sekarang Mediati Setiawan, tidak. Dengan nama kecilku dia panggil. Siapa yang tahu orang di sini dengan nama kecilku? Saya sudah langsung tahu, oh itu Tuhan panggil. Maksudnya aku disuruh bangun, ya bersekutu dengan dia seperti itu. Sampai pagi, saudara, ya. Tapi indah sekali, saudara. Dan bukan saya menyombongkan diri ya, saya pikir-pikir. Saya terhindar dari yang namanya itu gempa ya. Saya sudah pernah cerita, saya tidak sedikit saya ada di depan Mas Somba itu, tapi saya tidak mengalami sedikit goyangnya aja, saya tidak goyang.
masa ini, masa COVID ini, saya tidak terkena, saudara. Saya cuma minum vitamin, malah belakangan saya agak batasin itu vitamin C karena dengan lambungku terganggu ya kalau kebanyakan vitamin ini dan itu sesekali aja saya minum, saudara. Tapi nyatanya 3 ini saya tidak kena. Ya, saya percaya itu bukan karena obat, bukan karena vitamin dan lain sebagainya. Lalu juga dalam beberapa bulan terakhir ini saya dibawa oleh Tuhan ya ini untuk saya melakukan Filipi 4 ayat 13. Jadi setengah dipaksa oleh Tuhan. Ya, saya pernah akan cerita bulan apa itu, Oktober atau November itu saya mengalami, tiba-tiba saya mengalami diare itu 3 hari 3 malam, setiap hari itu bisa 20-an kali. Ya banyak juga teman-teman semua, tante minum ini, minum itu, ya sudahlah ya. Saya malah coba minum ini, minum itu semua. Kakakku yang ada di Jatim juga bilang, kamu minum ini. Saya ikutin aja minum. Tapi tidak ada perbaikan. Ada saya minum malah muntah, saudara. Di situ saya sudah tahu warning. Oh Tuhan tidak menghendaki saya. Kalau sudah muntah mau apa, saudara? Nggak masuk toh. Oh saya sudah ngerti ya. Tuhan mau saya stop semua itu. Hari keempat saya stop semua. Dan di situ hari keempat saya mengalami kesembuhan total tanpa obat. Jadi memang saya dipaksa Tuhan untuk mengalami melakukan Filipi 4 ayat 13 untuk saya bergantung bersandar total kepada Tuhan. Masalahnya saudara, saya ini kan latar belakang medis. Jadi kalau sakit itu otak saya juga jalan, saudara. Oh, minum obat ini. Ya ini pengalaman saya, ya ini berbeda-beda lah. Pengalaman Tuhan memberikan pengalaman kepada setiap orang itu berbeda-beda. Ini saya share ya bagaimana Tuhan mengajar saya untuk melakukan Filipi 4 ayat 13. Ya ini sebelum datang ya untuk tahun ini, tapi saya sudah melatih diri untuk itu. Juga mungkin saudara tahu di tanggal 1 Desember saya jatuh, waduh bengkak sekali, saya terbaring. Hari pertama saya nggak bisa jalan, saudara. Saya itu mau ke kamar mandi, bagaimana caranya? Saya pakai kursi itu, saudara, jadi itu kayak tongkat, saudara. Saya jalan pokoknya, saya ada diurut 1-2 kali, lama-lama saya pikir kan kalau urut bayar ya tiap kali ya, bukan saya nanggung bayar. Saya bilang Tuhan juga bisa, tapi saya sungkan kalau sama Tuhan. Maksud Tuhan yang suruh urut saya bilang Tuhan boleh nggak ini, minta malaikatmu aja, salah satu malaikat aja untuk ngurut saya. Saya itu permintaan sama Tuhan itu mungkin kalau saya ngomong begini dianggap aneh, saudara. Tapi itu yang saya lakukan. Pagi-pagi saya rasa, kok sudah bisa enak ya, saya goyang-goyang gini. Apa ada malaikat ini betul yang mana? Saya bilang kan Tuhan Engkau yang menciptakan. Saya kan tidak bisa lihat. Urat saya kemana, tapi kan Dia yang tahu. Apakah retak atau tidak? Ya saya tahu sih kalau retak kan atau apalagi kalau patah kan tidak boleh diurut ya. Saya mau pergi ke foto langsung tidak usah. Saya tanya ini retak atau tidak, ada ini. Jadi akhirnya saudara saya tiap hari itu saya urut sendiri juga. Ya di samping hanya 2 kali saja ke tukang urut. Tukang urutnya datang. Kemudian belum sih. Tambah lagi karena hari pertama itu kan saya sama sekali saya tidak bisa menggunakan kaki kanan. Saya hanya menggunakan kaki kiri sebagai tonggak, saudara. Jadi akhirnya seluruh tubuh saya itu sebelah kiri juga malah sakit juga, saudara. Sampai tulang ekorku ini sakit juga. Duduk itu terasa sakit. Tapi akhirnya sudah sembuh semua, saudara. Ya, jadi saya tidak panggil lagi tukang urutnya, saya urut-urut sendiri. Saya bilang, saya urut aja sendiri, Tuhan ajarin saya mengurut. Ya, saya urut gitu, sambil berdoa dan puji Tuhan saya sembuh semua. Ya, jadi saya mengalami dalam 3 bulan terakhir ini disembuhkan itu dari apa itu tadi yang diare itu yang 3 hari 3 malam. Dan aneh, saudara, yang aneh itu saya mengerti, saudara, diare itu 1 harinya bisa mungkin 20-an lebih, mungkin sampai 25 kali itu. Tapi anehnya itu enggak lemas, saudara. Tidak lemas. Ada yang mengusulkan itu pergi ke rumah sakit diinfus. Tapi entahlah ya, hatiku tidak mengiyakan sih. Saya mau belajar Filipi 4 ayat 13. Bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus.
dan aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saya. Jadi memang itu harus dilatih, saudara. Kita nggak tahu, ya saya nggak tahu juga apa yang terjadi ke depan. Bisa saja kita akan mengalami suatu kondisi-kondisi yang kita tidak bisa andalkan apa dan siapa, saudara. Saudara punya banyak duit, mungkin dalam situasi-situasi tertentu engkau tidak bisa menggunakan. Ini yang tadi dimaksud oleh Rasul Paulus. Aku tahu tentang apa itu kekurangan, kelebihan, tapi kesimpulannya Filipi 4 ayat 13. Bahwa hanya di dalam Kristuslah aku bisa melakukan segala perkara dan menghadapi segala perkara. Akan ada kondisi-kondisi yang walaupun kita punya. Jadi kesimpulannya begini, Filipi 4 ayat 13 itu menyimpulkan begini. Perkara-perkara jasmania itu suatu saat bisa saja kita tidak bisa andalkan. Ya, tidak bisa kita andalkan. Baik itu apa sih? Dan kita tahu perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini adalah tidak kekal. Bisa saja dalam sekejap, entah oleh apa atau siapa, itu bisa lenyap. Ya, mungkin kita sekarang punya, saudara ya, kita punya jabatan, kita punya harta, punya andalan lah. Ya, tapi itu adalah andalan-andalan jasmaniah. Tapi itu suatu saat bisa saja oleh rekayasa Tuhan itu ditiadakan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Ibrani, ya. Ibrani ayat 12, ya, pasal 12, walaupun ini mungkin saudara belum mengalaminya, tapi itu akan, ya, karena Tuhan sudah mengatakannya. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 mulai dari ayat yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan begini, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia, maksudnya dari Tuhan, yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali saja menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tujuannya supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Kalau saya renungkan ini semua, Tuhan itu tidak mau diduakan. Tuhan itu tidak mau diduakan, Tuhan itu mau cinta kita 100% untuk Tuhan. Ya, total pada Tuhan. Tuhan tidak mau kita mencintai sesuatu yang lain, apalagi perkara-perkara dunia ini, saudara. Ya, itu ada ayatnya, dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2, ya, ayat yang ke-15 dikatakan, kalau kita mengasihi akan dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada pada kita. Ya, coba kita baca itu dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-5, ayat yang ke-15, ya, dikatakan, janganlah kamu mengasihi, ya, atau mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau, perhatikan ini, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi memang hanya ada dua kemungkinan, cinta akan Tuhan atau cinta akan dunia ini. Dan tadi dikaitkan dengan Ibrani pasal 12, Tuhan sendiri akan menggoncangkan, ya, di dalam hidup kita masing-masing segala sesuatu yang bisa digoncangkan. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu yang bisa digoncangkan? Yaitu perkara-perkara yang tidak kekal. Dan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini adalah semuanya tidak kekal. Itu akan digoncangkan dalam hidup kita. Sehingga tujuannya supaya hanya tinggal satu. Yaitu yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak bisa tergoncangkan? Itu adalah Allah sendiri dan kebenarannya. Itu yang tidak akan tergoncangkan. Dan Tuhan mau untuk kita mengalami hal itu. Karena itu ada kalanya di dalam hidup saudara pribadi lepas pribadi, atau bisa juga, ya, skop
nasional misalnya terjadi sesuatu sehingga kita ini dipaksa tanda kutip oleh Tuhan untuk kita tidak mengandalkan perkara-perkara yang bisa digoncangkan, yaitu perkara-perkara yang tidak kekal. Tuhan itu maunya kita bergantung penuh kepada perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang kekal, dia Tuhan mau. Apalagi juga cintanya, Tuhan tidak mau diduakan. Ya, hukum yang utama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tuhan maunya total. Jangan cinta kita terbagi dengan yang lainnya. Ini yang Tuhan mau. Ya. Kalau kita mungkin masih mencintai akan perkara-perkara dunia, Tuhan akan lakukan Ibrani pasal 12. Akan digoncangkan, tidak tahu caranya gimana. Ya. Cara Tuhan berbeda-beda sampai kita ini, ya kalau sudah digoncangkan apalagi saudara. Ya. Sehingga tinggal yang tidak tergoncangkan yaitu Tuhan dan firman-Nya. Tujuannya ini saudara. Ya, kalau tadi saya pikir-pikir, renungkan Filipi 4 ayat 13 ini supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Dengan kita hanya mencintai dan hanya bersandar dan hanya bergantung pada perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang tidak bisa digoncangkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang tidak bisa digoncangkan itu adalah perkara-perkara ilahi. Dan juga ayat-ayat yang lain ya sebagai tambahan. Ada banyak ayat ya, contohnya dikatakan contoh di dalam ini hal-hal yang perlu kita lakukan. Kolose 3 ayat 1, ayat 2 dikatakan carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Lalu Kolose 3:2 pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ini semua himbauan-himbauan saudara. Karena semua yang ada di bumi ini akan lenyap, saudara. Dan tidak akan bertahan. Makin mendekati hari-hari terakhir, semua akan digoncangkan oleh Tuhan. Sehingga mau tidak mau, saudara, kita mau tidak mau, kita harus bersandar kepada yang tak tergoncangkan, yaitu yang ilahi, yang kekal adanya. Tapi kalau saudara bijak, lebih baik tidak usah dipaksa Tuhan. Ya, untuk kita mulai dari sekarang ini belajar untuk kita mengandalkan Tuhan di atas semua-semuanya. Mengandalkan perkara-perkara yang kekal. Karena semuanya itu daripada nanti saudara sudah mengalami digoncangkan oleh Tuhan, saudara sudah kaget-kaget. Kalau hal itu terjadi, saudara digoncangkan, mengalami kegoncangan dalam apa saja saudara, semua yang ada di dalam hidupmu bisa digoncangkan oleh Tuhan. Jadi daripada dipaksa, kalau menurut saya, lebih baik kita yang memaksakan diri untuk mulai dari sekarang kita belajar untuk mengandalkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang tak tergoncangkan, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Supaya ketika kondisi-kondisi datang kepada kita akan bisa mengalami Filipi 4 ayat 13, kita bisa mengatakan, aku bisa menghadapi segala perkara, aku bisa melakukan segala perkara oleh karena Kristus yang ada di dalam diriku lah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepadaku. Nah, mungkin ini dulu. Dan pelihara jangan sampai ada sesuatu yang bisa memisahkan engkau dengan Tuhan. Ya, karena engkau harus melekat erat, tanpa engkau melekat erat dengan Tuhan, engkau tidak mungkin bisa bertahan sampai akhir. Ya. Jadi lakukan ini, kalau ada dosa, nomor 1 dosa sekecil apapun jangan diremehkan, karena dosa sekecil apapun bisa membuat hubunganmu dengan Tuhan jadi renggang. Ya, perkara-perkara dunia itu juga bisa merenggangkan hubunganmu dengan Tuhan. Ya, segala sesuatu itu, jangan ada sesuatu yang bisa merenggangkan cintamu kepada Tuhan. Sehingga engkau bisa bertahan sampai akhir dan bahkan engkau bisa ketemu Tuhan ya di awan-awan. Ini yang menjadi goal kita atau tujuan kita. Mari kita bangkit berdiri, ya. Kita melatih untuk kita menyatu, ya. Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita saat teduh sebentar, biar masing-masing boleh bersekutu dengan Tuhan saat ini. Dia ada buat saudara-saudara yang sudah menerima Kristus. Dia tidak jauh-jauh kemana. Dia ada di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Berbicaralah, ungkapkan isi hatimu, ungkapkan cintamu kepada Dia yang ada di dalam hatimu. Bahkan Bapa, Anak dan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Biar pada saat ini kita boleh berbicara, saudara bisa memuji, ya menyembah kepada Dia saat ini. Haleluya. Oh Tuhan, kami rindu akan Engkau. Kami bawa masuk Tuhan dalam kedalaman cinta-Mu Tuhan. Indara masih, andara masih, andara masih, ora masandre. Engkau segala-galanya Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa melekat erat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan terpisah sedikit pun daripada-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Engkau ajaib. Yesus Shikarawaya Shikara Esanarabakashi. Haleluya. Osakarawakata Sikyabashani. Mari saudara sembah. Saya percaya Tuhan akan menjamah engkau, setiap engkau di tempatmu masing-masing. Jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di saat ini. Isikarawashani. Engkau yang sakit, Tuhan jamah langsung. Tuhan akan sembuhkan engkau. Dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan jamah, engkau akan dilegakan oleh Tuhan. Kita kasih haleluya. Yesus Tuhan. Sakarabakata kasih dikisi. Ora kata shikarawayana ramashi. Inna ramashi. Haleluya. Ora washira washira dia maramashi. Isayana.
kasih Tuhan. Kami ingin selalu ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Filipi 4 ayat 13 itu terjadi nyata dalam hidup kami. Karena Engkau, bukan karena kami, bukan karena kekuatan kebiasaan kami, tapi hanya di dalam Engkau lah kami bisa menghadapi segala perkara, apapun yang akan terjadi. Kami tidak akan takut karena kami tahu persis bahwa Tuhan ada di dalam diri kami. Dan Tuhanlah sumber kekuatan kami. Engkau sumber segala-galanya. Kami pasti bisa menghadapi segala perkara, segala kondisi apapun. Bahkan kami bisa melakukan segala perkara oleh karena Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur sehingga apapun yang terjadi membuat kami tidak menjadi kecewa. Tapi kami bisa tetap setia, iring Tuhan. Karena Engkaulah yang memampukan kami. Ada pembedaan di akhir zaman ini antara orang yang sungguh-sungguh benar dan orang fasik. Dikatakan bahwa orang yang benar akan bertahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur biar Engkau terus membawa kami kepada kedalaman cinta kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau melekat erat seperti ranting itu, kami tidak mau terlepas daripada pokok anggur. Karena kalau kami terlepas sebentar saja kami akan menjadi lemah. Bahkan kalau berlama-lama kami akan mengalami kematian rohani. Kami tidak akan mampu melakukan apapun. Apalagi menghadapi kondisi-kondisi mendatang. Tapi kalau kami melekat erat dengan Tuhan, melekat erat dengan Engkau Tuhan, kami masuk di dalam ruang Maha Kudus itu. Berhadap-hadapan langsung dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami percaya apapun tidak akan bisa memisahkan kami. Terima kasih Tuhan, biar hari-hari ini Engkau membawa kami kepada pengalaman, kedalaman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus terlepas dosaku, ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku, Yesus, Yesus harapan jiwaku. Yesus terlepas dosaku, ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapan, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus sumber pengharapan. Kiranya memberkati kita dalam persekutuan Roh Kudus dan kasih Allah Bapa bagi kita semua. Dicurahkan, dilimpahkan bagi kita dan diberikannya kita hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.